Okay, we are still on the present perfect and this is the last part of this lesson. Ini adalah bagian terakhir dari present perfect. Okay, as I told you on the video 13 and video 14, seperti yang saya bilang di video 13 dan 14, there are some keywords that you have to memorize. Ada beberapa keyword atau kata-kata penting yang harus kalian hafal di present perfect ini. Apa saja? Ada have, ada has, dan ada past participle. And also we have ever yang artinya pernah dan never, belum pernah. Ini harus dihafal. And on the video 14, we also learn been. Kita juga belajar been di video 14. And also for dan since, sejak. And on this video, we are going to learn about just, already, and yet. Ketiga ini yang akan kita bahas di video ke-15 ini. Just, baru saja, already, sudah, yet, belum. Okay, let's start from just. We use just to talk about things that happened a short time before now. Kejadian yang baru saja terjadi, artinya belum lama terjadi. Dan kegunaan dari just ini, you have to memorize the position, ya, posisinya di mana. The position of just, right after have and has. Persis setelah have dan has. Itu letak dari just. Let's see the example. It has just finished. Jadi has atau have, and then just, and then past participle. Another example. Could I speak to Jane, please? Boleh saya bicara pada Jane? I'm afraid she has just left. Saya khawatir dia baru saja pergi. She has just left. Another example. Is that a good book? Apakah itu buku yang bagus? I don't know, I've just started it. Saya tidak tahu, saya baru saja memulai membacanya. I've just started it. Jadi harus diingat just ini ya, kita sering menggunakannya di present perfect. Next, number 6. We use already to emphasize, untuk menekankan that something happened before now or before it was expected to happen. Dan letak dari already ini sama dengan just. Letaknya itu setelah have dan has. Let's see the example. I've already heard that story. Ini sama halnya dengan I've heard that story. Sama. Tetapi kalau kita menggunakan already, artinya kita memberikan penekanan pada kalimat itu. Kita memberikan penekanan kalau memang itu sudah terjadi. Oke? Hanya memberi penekanan saja. Tetapi kalau sudah, ya biasa saja, itu tidak perlu already. Tetapi kalau mau kita menekankan bahwa sudah loh gitu. Jadi kita menambahkan already. Jadi jangan terus-terus pakai already juga, itu tidak bagus. Hanya pada saat-saat tertentu saja kalau kita benar-benar membutuhkan already itu untuk menekankan. Oke? Let's see more example. Do you want something to eat? Mau makan sesuatu? No, thanks. I've already eaten. Tidak, terima kasih. Saya sudah makan. Kita menekankan kalau kita sudah makan karena orangnya nanya. Oke? Another example. Is Sarah going to phone you later? Apakah Sarah akan menelpon kamu nanti? No, she's already phoned me. Kita memberikan penekanan kalau dia sudah menelpon saya. Karena tadi dia bertanya. Next,
kita belajar mengenai yet. Remember, yet ini with a negative verb. Harus diingat bahwa yet ini dengan negative verb. Dengan kalimat negatif, ingat ya. To say that something has not happened, but we think that it will happen. Sesuatu yang belum terjadi, tapi kita pikir atau kita berharap akan terjadi. Ada prediksi kita bahwa ini akan terjadi, tetapi ternyata belum terjadi. Seperti yang saya bilang, yet ini berbarengan dengan kata kerja negatif. Ada not-nya di situ. Dan yet ini letaknya itu di akhir kalimat. For example, the post hasn't arrived yet. Paketnya belum tiba. Tetapi ada prediksi kalau ini akan sampai, tetapi masih belum. Maka kita tambahkan yet. I haven't finished this work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan ini. They haven't replied to my letter yet. Mereka belum membalas surat saya. Tetapi ada kemungkinan bahwa surat saya akan dibalas. Selain di negatif, kita juga bisa menggunakan yet untuk questions, untuk kalimat tanya juga. To ask whether something that we expect to happen has happened. Di sini kita mengharapkan sesuatu terjadi. Kemudian kita menanyakan apakah sesuatu itu sudah terjadi apa belum. Dan letaknya seperti ini karena dia tanda tanya, jadi have, has dulu di awal baru subjek, kemudian yet-nya selalu di belakang. Contohnya, for example, have you paid the bill yet? Apakah kamu sudah membayar tagihannya? Kita berharap bahwa orang ini sudah membayar. Kemudian kita tanya lagi, sudah bayar belum? Gitu. Has it stopped raining yet? Kita mengharapkan hujannya berhenti. Kemudian kita memastikan, kita nanya, hujannya sudah berhenti belum ya? Have you found a job yet? Jadi harapan kita orang ini sudah menemukan pekerjaannya. Jadi kita memastikan lagi, kita tanyakan lagi, sudah belum ya? Okay, I hope this lesson is understood. Saya harap pelajaran ini dimengerti. And this is the end of the present perfect. Berakhir sudah present perfect-nya. Dan jangan lupa ambil kuisnya ya. Ada kuisnya mengenai just, already, dan yet. The next video will be the difference between the past simple and present perfect. Video selanjutnya akan mengenai perbedaan antara past simple dan present perfect. Okay, I'll see you on the next video.